Eits, ikutan kaget juga ya? Suara dentuman ini adalah hasil kreasi dan eksperimen dari para santriwati tingkat aliyah di SMA Tren Sains Pesantren Tebu Ireng. Pondok Pesantren Tebu Ireng yang didirikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah dikenal luas sebagai salah satu pesantren dengan keilmuan sains terbaik se-Indonesia. Perpaduan antara iman dan sains terus dijaga dari generasi ke generasi. Tak sedikit para santri dan santriwatinya yang telah menorehkan berbagai prestasi dalam berbagai bidang sains, baik di tingkat nasional hingga internasional. Di SMA Tren Sains awal berdiri tahun 2015, kita juga sudah mendapatkan medali emas Olimpiade Matematika tingkat dunia yang diadakan di Singapura. Dan pada tahun 2025 ini kita juga sudah mengikuti Olimpiade Matematika yang diadakan di Singapura. Juga kita menjadi pesantren atau eko pesantren yang ada di Kesamben ini, yaitu pesantren ramah dengan lingkungan, beradaptasikan dengan sains, sehingga mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur. Daripada penasaran terus, mending kita mulai perjawabannya sekarang. Yuk! Ustadz dan guru sains di Tebu Ireng mengajarkan bahwa mempelajari kimia bukan sekadar memahami rumus, tetapi juga membaca tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Sedikit cairan kimia dimasukkan ke dalam botol air mineral, lalu ditambahkan potongan aluminium foil dengan berbagai ukuran. Setelah itu botol dikocok sampai berbuih dan harus segera diletakkan di tengah lapangan. Apa yang akan terjadi? Sementara di dalam ruang laboratorium, santriwati lainnya juga sedang melakukan praktik kreatif, yaitu membuat sebuah produk salep kulit dari perpaduan bahan alami dan kimia. Bahan utama yang dipakai adalah ekstrak daun binahong yang kemudian dicampurkan dengan beberapa bahan kimia lainnya. Hingga akhirnya berhasil menjadi salep yang bisa untuk mengobati gatal-gatal pada kulit. Akhirnya salep dari daun binahongnya udah jadi. Buka, diolesin ke luka buat gudik atau skabies. Nah, kayak gini. Dikit aja. Tak berhenti sampai sini pastinya. Masih ada produk lainnya, yaitu sabun cuci pakaian. Sabun ini dibuat dengan komposisi seimbang antara bahan alami dan kimia, sehingga diklaim ramah lingkungan. Hasilnya sudah dibuat dalam jumlah besar dan digunakan untuk keperluan santri mencuci baju juga. Aku butuh bapak. Sementara dari Asrama Putra juga tak kalah sibuk. Anak-anak muda ini sedang mempersiapkan proyek sederhana, membuat sebuah film cerita pendek. Meski hanya kegiatan ekstrakurikuler, tapi para santri ini sudah terlihat sangat mahir, layaknya kru film profesional. Nasir, Ustadz. Sebenarnya oleh yo, Bapak kurang iso tadi wong sama karepno. Aku butuh Bapak. Aku butuh Bapak. Iki Ustadz, kalau kamu semarang gini, saya balik pondok, saya belajar, saya ini pondok. Balik. Ahmad, balik. Animasi. And cut. Oke, siap. Jujur, akhirnya selesai. Jujur kalau acting tuh emang yang paling sulit ya. Main emosi, apalagi disuruh nangis, itu tricky banget buat aku. Tapi jujur, karena aku punya riwayat juga ya, aku pernah keinget almarhum bapakku. Jadi ada ketolong aja tadi gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, I can handle this. Kita lanjut ke scene selanjutnya ya, teman-teman. Let's go. Mas, Mas.
Nah, gini nih, lihat sendiri kan, kita santri dengan sini nggak cuma ngaji doang, ibadah, tapi juga bisa berkarya. Sekali-kali bikin film kayak gini tuh bisa bersaing sana sini. Jelas sekali. Hasilnya, film pendek karya santri SMA Trend Science Tebu Ireng ini telah selesai. Akting para aktornya terlihat natural. Kualitas gambar dan tata cahaya pun tak kalah dengan buatan rumah produksi ternama. Semangat inilah yang menjadikan Tebu Ireng unggul dalam ilmu sains. Sebuah pesantren yang membuktikan bahwa tradisi keilmuan Islam mampu berjalan seiring dengan kemajuan teknologi dan penelitian modern. Zaman ke-8 Abbasiyah ini kejayaan umat Islam tentang sains, sehingga di sini berharap penggagas yaitu almarhum Kiai Sholahuddin Waqid berharap nanti ada saintis atau ilmuwan dari pesantren yang bisa mengembalikan masa kejayaan umat Islam berkenaan dengan sains. Lantas, bagaimana dengan ilmu diniyahnya? Kurikulum nasional, kurikulum pesantren kita adaptasikan berlandaskan kepada ayat-ayat kauniyah tentang ayat-ayat sains kealaman. Disitulah juga tentang hadis-hadis sains. Sehingga belajar tentang sains juga belajar tentang ilmu diniyah. Di sela-sela kesibukan akademik, para santri tetap menjaga hafalan Al-Quran. Mulai dari lantunan wirid dan doa, suaranya menggema hingga ke seluruh ruangan sekolah dan asrama. Ada juga yang memperdalam ilmu nahwu dan syaraf, serta mendalami usul fikih. Musyawarah dan diskusi-diskusi ilmiah seringkali memadukan dalil naqli dan argumentasi akli. Pengajian kitab kuning yang diasuh para kiai dan ustadz, kitab-kitab klasik seperti tafsir, fikih, dan tauhid dikaji dengan metode sorogan dan bandongan serta nadoman. Di salah satu ruang asrama santri salaf, ada santri yang sedang ngobrol menggunakan bahasa Arab. Ya, area ini difungsikan sebagai zona bahasa Arab. Jadi semua santri yang sedang belajar atau berada di dalam ruangan ini wajib banget menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa percakapan antar santri. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bib, mana tamal Bib? أنا أقرأ كتابا. Ayo kitab. هذا كتاب فتح القارئ من شرح التقرير لأبي عبد الله محمد بن قاسم القارئ. Nah, buat yang lupa menggunakan bahasa Arab di zona ini alias keceplosan menggunakan bahasa lain, bisa langsung kena denda. الآن كيف خبر برشك الآن؟ Saya biams, Faiz. فائز. Semua. Biams maglo lagi. Kalah. Nah. Tuh kan. Jadi kalau di kamar bahasa ini, kalau emang nggak ngomong bahasa Arab, keceplosan nih ngomong bahasa Indonesia, itu bakal denda. Nah dendanya itu sebesar Rp1.000. Nih denda dia. Ya Allah. Denda ini juga ya bakal masuk ke duit kas sama buat kita juga pastinya. Jika di asrama putra ada zona Arab, di asrama putri ada zona wajib berbahasa Inggris. Can I take a line after you? Of course, is it? Look at this, it's so Georgian. Nah, di sini tuh santriwati kalau ngobrol harus menggunakan bahasa, bukannya bahasa Arab aja, tapi juga bahasa Inggris kayak tadi. Ya udah ya, aku mau lanjut ngobrol. This is so beautiful, Yes, right? I like it. You can look in page this. Oh my God, the tone is so amazing. Para santri dan santriwati di Pondok Pesantren Tebu Ireng membuktikan bahwa keunggulan dalam sains dan ilmu umum
tidak harus mengikis identitas keislaman. Justru dengan fondasi diniyah yang kokoh, prestasi akademik menjadi lebih bermakna. Bahasa Arab itu satu spesifikasi ilmu di pesantren. Semua pondok salaf itu tidak ada yang punya spesifikasi bahasa Arab. Tebu ireng tak beras apa. Kok bisa bahasa Arab? Itu bahasa Arab ilmu, bukan bahasa Arab aktif total. Apalagi teknologi ya. Kalau teknologi itu kayaknya sebuah keniscayaan kayaknya. Bagaimana seorang santri bisa berkomunikasi dengan zamannya? Kalau tidak itu. Jadi tidak ada pengaruhnya. Yang ada itu bagaimana you bersikap sebagai seorang santri. Itu mutlak. Dari Tebu Ireng lahir banyak ulama besar, kaum intelektual dan pemimpin bangsa yang bermoral dan berakhlak mulia. Jadi saya merasakan memang ketika berada di pesantren ini seakan-akan kita biasa-biasa saja. Tapi ketika kita sudah keluar dari pesantren, kita melanjutkan di sebuah perguruan tinggi ya, dan kami aktif di berbagai organisasi. Itu tidak lepas dari sebuah investasi pesantren ini terhadap pribadi saya. Menurut saya adalah bagian dari apa yang sudah kita dapatkan di pondok pesantren ini yang pada saat itu banyak kita ikuti bahsul masail misalnya saja yang dilakukan di pesantren ini.